Halo, ya, welcome semuanya, welcome. Apa kabar nih, gimana para investor muda trading sahamnya? Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama CEO-nya Buana Lintas Lautan. Nah, sebentar kita bakalan tunggu Pak Kevin ya. Halo, halo. Halo Bernard. Halo, ada yang dari Medan, jauh-jauh. Semangat Bernard. Sebentar ya, saya koordinasi dulu sama Pak Kevin. Malam. Hari ini ISG eh, sempat terkoreksi ya, habis terkoreksi dia sempat rebound lagi dan ditutup lebih tinggi daripada low-nya. Hmm, ya lumayan lah performance ISG hari ini ya, sedikit roller coaster dari naik, setelah itu koreksi dalam, setelah itu closingnya sempat diangkat naik. Nah, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sedikit, tanya-tanya sedikit sama Pak Kevin tentang perusahaan beliau, saham Buana Lintas Lautan. Gimana prospek sahamnya kalau teman-teman lihat prospek perusahaannya, lihat LK-nya tahun ini 2020 benar-benar stand out dibandingkan 2019. Kita bakal tanya ada apakah dengan perusahaan tersebut ya. Nah, Ups. ya, halo Pak. Halo, Pak. Iya, Sebentar ya, saya betulin kamera saya sedikit sure. supaya lebih naik. Oke. Udah. Ya, oh, udah nih Pak. Oke, halo Pak, selamat malam. Malam, Pak Ya, William. Gimana, Pak? apa kabar? Sehat Baik-baik Pak? aja, thank you. So far, so good. Ya, Hmm. ya, ya. Pertama nih Pak, kita seneng banget bisa ketemu Pak Kevin dari PT Buana Lintas Lautan TBK ya. Kode sahamnya Bull. Nah, eh, kita mungkin saya tanya-tanya sedikit ya Pak ya tentang saham Bull ini. Mungkin yang tahun ini 2020 ini benar-benar stand out ya laporan keuangannya, dan saya sempat riset-riset juga sih dan baca-baca laporan keuangannya gitu. Dan emang tahun 2020 ini peningkatannya cukup pesat ya Pak, hampir 4 kali lipat ya kalau nggak salah dari tahun 2019 ya Pak ya. Mungkin dari Pak Kevin boleh introduction Pak? Iya. Mengenai Bull, begitu. Iya, mengenai Oke. company book, mungkin Hmm. sedikit company profile gitu. Saya sih Ya, tahu tentang company pelayaran. oke. Ya, again, terima kasih Pak William untuk kesempatan ini, untuk bisa berbagi sedikit mengenai Bull gitu ya. Nah, kalau Bull sendiri kan memang perusahaan tanker minyak dan gas yang sudah didirikan sejak 2005 gitu. Nah, 2005 ya. apa itu namanya? Di 2005. Dan dicatatkan di 2011. Nah, sebetulnya waktu dulu memang Bull didirikan oleh Berlian Lanjut Tanker untuk membidik pasar di Indonesia gitu. Nah, tetapi memang disayangkan
Waktu itu BLT bermasalah dan karena itu Bull terpaksa terlepas gitu sejak 2014 lah gitu. Nah, maka dari itu kalau dilihat dari perkembangannya Bull bisa berangsur-angsur meningkat kembali kinerjanya karena dengan apa itu sudah pisah total dengan BLT, makanya di situ kita bisa mulai mendapatkan dukungan dari pendana dan yang tentunya sangat critical for growth gitu buat shipping. Nah, maka dari itu sejak itu sudah kita bisa berkembang dengan sangat pesat. Jadi kapasitas meningkat 11 kali lipat. Juga itu menjadikan kita perusahaan perkapalannya berkembang paling cepat dan juga sekarang boleh dibilang kita di Indonesia untuk kapal tanker itu terbesar. Gitu. Nah, tapi yang kita paling banggakan bukan karena kita bisa berkembang sangat cepat, tetapi beda dengan persepsi orang mengenai pelayaran, di mana pada umumnya merasa pelayaran sangat banyak resiko. Nah, kalau kita justru dari pertama kita desain strateginya Bull adalah untuk meminimalisasi resiko, gitu. Makanya, walaupun kita bisa berkembang begitu pesat, tetapi boleh dibilang malah setiap kita berkembang, resiko kita malah menurun. Kenapa ini bisa terjadi? Nanti saya jelaskan sedikit mengenai strategi kami. Maka dari itu, sejalan dengan kapasitas naik 11 kali lipat, malah kita debt to EBITDA-nya turun dari 7 kali menjadi tinggal by the end of this year sekitar 2,5 kali. Gitu. Nah, tentunya untuk industri musli itu sudah sangat rendah, apalagi untuk pelayaran. Makanya itu yang membedakan Bull dengan yang lain. Maka dari itu kinerja kami, walaupun memang tahun ini sangat outstanding, tetapi ini sudah kita pupuk sudah dari beberapa tahun terakhir. Gitu. Di mana apa itu namanya, kita sudah memperkuat kita punya balance sheet supaya kita bisa berinvestasi dalam 12 bulan terakhir sekitar 300 juta gitu. Dan dengan itu tetap kita punya balance sheet sama sekali tidak strain karena kita punya debt to EBITDA-nya sangat rendah, debt to equity sangat rendah. Maka dari itu apa itu namanya, kita lihat ke depan sebetulnya I know dengan kita sudah berkembang begitu pesat, sebetulnya ke depan masih kesempatan untuk berkembang cukup besar, apalagi dengan kondisi sekarang. Jadi apa itu namanya, itulah sekilas Bull. Oke Pak, tadi Bapak sempat mention, saya juga sempat lihat profil Pak Kevin dan emang cukup lama ya di Berlian Lanjut Tanker ya sebagai CEO ya Pak ya di sana ya Pak ya. CFO. Oh CFO ya. Oh oke. Tapi after sekarang tidak ada sangkut pautnya atau apa dengan Berlian Lanjut Tanker ya berarti ya? Sekarang sih tidak ada, sejak dari 2014 Bull totally terpisah. Karena memang dulu saham-saham Bull kan dijaminkan ke berbagai kreditur. Dengan permasalahan di BLT, kreditur semua mengeksekusi gitu. Ya. Nah, saya lihat pengalaman Bapak juga udah cukup lama ya di Berlian Lanjut Tanker ya. Dan Bapak sempat mention tentang resiko. Resiko di pelayaran itu Bapak bilang besar sekali ya. Kira-kira boleh kasih kita gambaran nggak sih Pak, seberapa besar kah resikonya dan gimana Bapak kira-kira manage resiko yang ada di pelayaran gitu Pak? Ya, nah kalau kita lihat resiko, yang mesti saya tekankan adalah persepsi resiko. Maksud saya dalam pelayaran. Jadi karena yang saya maksud dalam pelayaran tentunya bisa resikonya tinggi dan juga bisa relatif rendah dan manageable gitu. Nah, mungkin memang bisa sedikit diperumpamakan dulu BLT dengan sekarang Bull. Maksudnya memang disayangkan waktu di BLT dulu karena di BLT adalah fokusnya untuk transportasi cairan kimia. Nah, maka dari itu kan memang untuk cairan kimia tidak mungkin bisa menyewakan kapal-kapalnya secara kontrak karena memang parcel size-nya jauh lebih kecil. Nah, kalau oil tankers atau gas tankers, karena kalau pengguna kapal selalu menggunakan seluruh kapal, bukan cuma sebagian-sebagian, makanya bisa mendapatkan kontrak untuk seluruh kapal. Nah, maka dari itu kita secara consciously
memilih untuk fokus ke transportasi energi dan terutama pada saat ini adalah untuk migas. Maka dari itu kita bisa, nah sebagai salah satu plank yang paling besar dan paling kuat dalam strategi kami, selalu 80-90% dari pendapatan kami secara normalisasi selalu dari kontrak. Itu yang jadi landasan kami untuk bisa berkembang dengan cepat. Karena satu, itu memberi kita confidence bisa menambah kapal. Kedua, bisa mendapat pendanaan jauh lebih mudah. Karena walaupun kami berhasil berinvestasi dalam 12 bulan terakhir 300 juta, dan dengan itu mendapat dukungan dari pendana sangat banyak, itu kelihatan kayak mudah, padahal sebetulnya sangat susah. Baik dalam negeri untuk pendanaan pelayaran maupun internasional. Karena kebanyakan perbankan masih tertutup untuk memberi dukungan ke pelayaran dan juga di luar negeri. Contohnya kalau di luar negeri, biasanya kan pendukung paling besar adalah bank-bank Eropa dan mereka kan banyak kantor termasuk di Singapura. Nah, sebagai contoh, semua bank itu tutup kantor mereka di Singapura dan juga ada yang tutup yang even di New York. Jadi mereka semua retrench. Nah, jadi pendanaan itu kenapa kita bisa dengan mudah mendapatkan? Karena memang strategi kita sangat memfokus untuk minimalisasi resiko. Maka dari itu, yang tadi saya katakan, selalu kontrak 80-90%. Nah, di sisi lain, satu lagi strategi kita adalah kita tidak akan pernah beli kapal baru ataupun yang terlalu mudah. Kenapa? Resikonya itu bisa sampai kapal baru resikonya besar, Pak. Gini, kalau kita beli kapal baru, kita beli contohnya satu kapal bisa 55 juta dolar. Gitu. Nah, kalau kita beli yang second mungkin cuma 20 juta gitu. Jadi 80% dari resiko kita bisa sudah dieliminasi. Ya, sudah factoring in dengan nilai scrap-nya mereka. Jadi dengan 80% less risk, makanya kita bisa berkeyakinan dalam segala medan pun Bull bukan hanya bisa survive, tetapi malah bisa menggunakan kesempatan kalau market lagi jelek, bisa beli aset lebih murah kan. Jadi itu yang kita selalu fokuskan adalah meng-manage our risk, dan how we do that, yaitu satu, kontrak, dua, beli kapal nggak mau yang mahal, dan ketiga adalah maintain strong financial. Maka dari itu, mungkin sedikit beda dengan pengalaman kebanyakan emiten adalah justru setiap kita ada announce mau rights issue, biasa kan agak negatif orang gitu kan. Nah, tetapi justru buat kita sangat positif. Kalau dilihat dari first announcement, 30 days later, on average, harga saham malah naik 30-40%. Kenapa? Karena rights issue kita tidak pernah yang diskon. Jadi misalnya pada saat kita mau announce, harganya let's say 100. Kita nggak terbitkan di 100, di 120 atau berapa. Jadi 30 ya. Betul, itu yang menunjukkan confidence kami bahwa rights issue-nya akan sangat akretif. Dan terbukti setiap kali on average rata-rata, belum termasuk tahun ini, which is an outrageous year memang, even up to 2019 aja, every year kalau kita terbitkan saham baru, rata-rata net income kita naik sekitar 45%. Jadi yang bisa, makanya tadi saya katakan, walaupun seakan-akan kita kayak melejit mendadak, sebetulnya kita sudah meng-prepare foundation-nya itu sudah dari 2017, gitu. Makanya di 2017, karena apa? Dulu kan 2017 market cap kita kecil banget, mau raise equity itu susah, gitu. In fact, our market cap dulu is so little, itu dari 5 tahun terakhir market cap kita naik 22 kali, harga saham naik hampir 5 kali. Nah, betul. Karena waktu market cap kita kecil, jadi kita raise capitalnya gradually. Jadi 2017 raise a bit, 2018 raise a bit, 2019 enggak. Nah, dengan sudah kita prepare itu semua, dan at the same time meningkatkan net income, makanya tahun ini bisa seakan-akan mendadak bisa invest up to 300. Nah, kenapa kita juga bisa itu? Karena kita unik, karena kita satu-satunya perusahaan pelayaran yang bisa bukan hanya benefit dari the stable market di Indonesia, tetapi
juga bisa take advantage of international markets yang jauh lebih tinggi. Karena di Indonesia stabil, rate 17.000, 17.500 gitu ya. Nah, di luar rata-rata 24.000 gitu. Jadi itu berapa? Hampir 40% lebih tinggi. Cuman di luar kan rate naik turun gitu. Nah, makanya kita kombinasikan. Satu, dalam negeri kita stabil, mesti ada basis yang kuat. Dengan itu baru kita bisa berkecimpung di luar untuk bisa get additional cash flow dan profit. Nah, kalau kita bilang naik turun memang betul, tetapi there is an irama to that gitu. Jadi contohnya ini, maybe not exactly a good contoh, tapi kita contohnya gini, kayak kalau kita main apa tuh yang kalau di kasino yang tarik itu, yang slot machine gitu kan, slot machine gitu kan. Nah, slot machine kan, betul. Kalau kita main slot machine yang itu, yang barusan ada yang menang, kita bego dong, karena nggak mungkin keluar lagi duit until a long time, gitu toh. Nah, jadi, tapi kalau kita sudah tungguin lama gitu, lama banget, at some point it's getting sooner, dia pasti keluar duit, gitu toh. Nah, kenapa tahun lalu kita kayak quote unquote mendadak and grow so rapidly? Karena memang kita menunggu waktu juga. Again, learning from our past mistakes. Waktu di BLT dulu, waktu dulu masih lebih muda, makanya nggak sabar. Jadi kita invest, boleh bilang komit hampir 2 miliar. 2 miliar semua basically in 2007. Which is the worst time because that is just before market anjlok habis-habisan gitu. Nah, makanya kita bersabar. Makanya 2017 kita nggak berkembang terlalu banyak. 2018 nggak berkembang terlalu banyak. 2016 nggak masih biding our time gitu. Karena memang terakhir yang ada big jump-nya ada 2015. Kalau di 2015 terlalu invest banyak di 2016, ya resikonya getting sooner to a downturn karena kan siklus ini, cyclical. Nah, dengan kita sudah nunggu, makanya 2019 kita lihat sudah titiknya yang tepat. Kenapa? Ya kita simple, sebetulnya shipping industry very simple. Kalau kita invest besar pada saat order book, which is jumlah kapal yang dipesan sangat tinggi, jadi ini kan artinya dalam 1 tahun 2 tahun banyak kapal masuk. Ya baik bagus kalau demand tetap naik kenceng, tapi kalau enggak pasti hancur, gitu toh. Nah, jadi 2015 rate bagus banget. Rate bagus banget apa? Orang semua pesan kapal banyak. Nah, kalau kita invest di 2016, 2017, 2018 yang banyak, sangat riskan. Artinya kapal bakal banyak masuk tiap tahun-tahun itu. Makanya kita tungguin sampai tahun lalu titik yang boleh bilang terendah dalam 23 tahun order book itu. Jadi tadinya order booknya segini, sekarang by late last year sudah turun banget kita. Nah, maka dari itu biasa dengan itu pun itu suatu signal bakal rate naik. Kenapa? Ya, nggak ada new supply coming in. And yet demand usually kan tetap naik gitu toh. Tapi kenapa tahun lalu kita bisa berkeyakinan ekstra? Karena nggak pernah dalam sejarah di mana ada a series of new regulations yang akan constrain supply gitu. Nah, maksud saya ada 3 regulation ini. Satu adalah IMO 2020. Kedua adalah Ballast Water Treatment System. Ketiga adalah limits on greenhouse gas emission. Nah, ini berangsur-angsur tambah efeknya tambah besar. Kalau yang IMO 2020 itu mengurangi supply karena banyak kapal yang masuk ke dalam dock untuk install scrubbers. Nah, itu mungkin efeknya mungkin bisa 2%, 2,5%, or something like that. Nah, tapi kalau ballast water treatment system, itu kemungkinan akan mengefek sampai 20% dari kapal tanker dunia. 20% selama 2001, 2002, 2003. Itu sangat besar efeknya. Tahun 2003 mulai efek dari limitations on greenhouse gas emission. Yang dimana itu
yang dicanangkan so far proposalnya adalah pembatasan kecepatan kapal. Nah, kalau kecepatan kapal diturunkan 10% aja, karena yang dia targetkan untuk menurunkan emisi gas 50% by 2000 berapa gitu. Nah, kalau dia turunkan speed even by 10%, that means supply by definition turun 10%. That's huge gitu. Even 5% is huge gitu. Jadi malah orang berpikiran kemungkinan ada resiko mesinnya kapal, tipe mesin, orang belum tahu sekarang. Oke, kan dulu pakai high sulfur fuel, sekarang mesti low sulfur fuel. Ke depan, mesti basically no greenhouse emissions. Nah, jadi orang sekarang bingung, mau pesan kapal, mau pakai mesin apa, gitu. Gitu. Contohnya mungkin kayak begini, kalau mobil. Kalau sekarang masih oke, tapi kalau tahun depan, itu dikasih peraturan baru, di mana kalau mobil yang pakai elektrik, disubsidi $10.000 setahun. Tapi kalau yang biasa malah di penalti $5.000 sedolah itu. Dan yang nyaho dong yang tahun ini beli kapal yang mobil yang apa kayak bensin, bukannya pakai yang listrik. Nah, kapal juga mirip. Mobil hidup 5 tahun, kapal 25 tahun. Kalau salah pesen tipe engine, you're screwed for 25 years basically. Jadi maka itu juga reason kenapa nggak banyak kapal yang dipesan, karena nggak jelas mau pesannya pakai mesin macam apa. Nah, dengan kombinasi itu semua, makanya for the first time in history kita bisa ada keyakinan bukan cuma lihat dari 1 tahun ke 2 tahun ke depan, tapi boleh dibilang beberapa tahun ke depan. Tetapi having said that, kita juga mengakui kita nggak harus pasti benar kan, makanya kita tetap stay with our strategy is pokoknya 80-90% dari normalized revenues kita selalu akan keep under contracts. Jadi yang kita target bukannya outrageous gains, tetapi kita targetkan adalah consistent gains with potential for upside surprises gitu. Nah, how we can do that is aside from investing when we expect rates to go up, tetapi juga investing consistently. Jadi kita bisa potential drivernya adalah dari segi 1 rate, tapi juga 2 dari capacity. Nah, yang bisa dilihat dari record kami, seperti biasa lah yang orang selalu bilang, yang kaya tambah kaya, ya. Yang kecil mau berkembang susah banget, mau cari duit susah, nggak ada yang mau kasih. Tapi sudah reach a certain critical size, getting funding is easy. People come to you, gitu. Doing project is easy. Orang yang datang to us. Nah, kalau dilihat as we have become bigger, kita bisa grow lebih fast. Nah, justru yang again dengan menekuni strategi kami, anehnya the bigger we become, the stronger we become, gitu. Nah, di situ yang perbedaan kita dengan mungkin kebanyakan pelayaran, kebanyakan masih perusahaan Indonesia kan fokus dalam negeri toh. Dalam negeri is good, tapi it's a relatively small market compared to the globe, the world gitu. Nah, makanya kalau kita bisa lihat berkembang, tetap kita akan bertumpu ke Indonesian market yang strong dan stable, tetapi kita bisa berkembang juga lebih di luar pun gitu. Jadi dari itu our growth potential is not limited by Indonesia doang gitu. Ya. Pak, kalau saya mau nanya sedikit, Pak. Sorry, teman-teman mungkin di sini kalau mau nanya boleh masukin di question ya. Jadi nggak bakal kelelep sama komen-komennya. Di situ ada kolom question, nah teman-teman bisa masukin di situ. Nah ini ada beberapa sini Pak yang tanya mungkin ini pertanyaan yang mungkin rada basic ya Pak ya. Cuma saya boleh ambil aja sedikit. Ini kapalnya muat apa aja ya Pak ya? Tadi kalau nggak salah ada gas, itu ada oil and gas ya. Apakah ada yang lain Pak segmen yang lain? Kita armadanya itu terutama adalah
minyak gitu. Jadi dari 33 kapal kami, 28 adalah kapal tanker minyak dan 3 adalah kapal tanker gas. Dan selain dari situ ada satu FPSO in which we take particular pride. Selain dari situ satu chemical tanker. Jadi tapi yang kita grow mostly pada saat ini adalah oil tankers dan gas gitu. Oil tanker sama gas ya, Pak? Betul. Tapi selain dari situ kita ada ikut tender sih buat FPSO dan FSO. Jadi itu yang seperti saya katakan, ya actually kalau kita bisa dapat itu tender ya, then that's a potential upside surprise lah gitu. Oke. Nah ini saya sempat riset sih Pak, saya sempat baca laporan keuangannya dan catatan laporan keuangannya. Di sini kan emang porsi terbesar adalah dari Pertamina ya Pak ya. Setelah itu ada dari Maersk, Tanker Pool, sama Transfigura ya, betul ya Pak ya? Betul. Itu berarti porsinya udah berubah, apakah perubahan model bisnis Pak? Tadinya dari oil saja, setelah itu baru mulai ke yang lainnya gitu Pak? Itu sebetulnya semuanya minyak, semuanya minyak, kecuali ada sedikit gas juga di dalam Pertamina gitu. Oh, berarti bukan kayak muatan barang, berarti emang kontraknya jangka panjang ya Pak ya? Semua ya? Yes, ya. Oh, saya sempat ada sedikit pengalaman sih Pak tentang invest saham yang di pelayaran gitu ya Pak ya. Apakah ada kayak klausul ya Pak ya? Kalau kita kontrak jangka panjang dengan misalkan let's say dengan bohirnya dengan Pertamina, apakah kalau misalkan harga minyak turun sampai level sekian, masuk dalam force major dan rate-nya bakal diturunkan? Itu yang kebanyakan adalah di offshore services industry. Nah, kita lihat kembali lagi ke underlying bisnisnya sendiri. Apa bisnisnya dari offshore supply vessels atau offshore services gitu? Itu adalah menunjang oil exploration kebanyakannya gitu. Dan juga production, tapi banyak juga adalah oil exploration gitu toh. Nah, kalau kita bicara buat oil exploration, oil companies boleh sewa jangka panjang. Untuk apa? Untuk dia punya rencana buat oil exploration. Nah, tetapi kalau misalnya harga minyak kayak kemarin drop banget, ya ngapain dia cari minyak yang nggak menguntungkan? Kedua, kalau dia drill hole tidak ada minyaknya, masa dia mesti pakai kapal itu padahal nggak ada yang diperlukan gitu. Makanya dia by nature nggak mungkin bisa beneran long term gitu. Adanya selalu early termination clause gitu. Nah, kalau kami betul, bedanya adalah itu pengangkutan migas gitu. Yang berarti selama masih ada penduduk Indonesia itu harus dipakai, nggak mungkin berkurang gitu. Apalagi kalau penduduk Indonesia kan tentunya meningkat gitu. Nah, maka dari itu sangat konsisten. Dan sedikit bedanya juga adalah karena itu keperluan yang mendasar, tetapi kan karena Pertamina kan mirip dengan perusahaan minyak lainnya, itu tidak mau punya kapal terlalu banyak. Kenapa? Ya, itu nggak efisien karena bisnisnya Pertamina adalah mencari minyak dan produksi minyak, bukan jadi transporter gitu. Jadi cost structure-nya beda banget gitu. Nah, maka dari itu sangat membutuhkan lah mitra-mitra juga seperti kami. Just like kita perlu mitra seperti Pertamina. Jadi untuk kapal tanker minyak yang disewakan tidak ada early termination. Oke. Setuju sih, karena minyak adalah barang konsumsi yang kita bakalan terus pakai ya Pak ya. Betul ya. Kalau ngomongin soal kontrak jangka panjang, boleh kasih kita gambaran nggak sih Pak? Seberapa panjang kah kontrak itu dan seberapa secure kah income yang kira-kira Bull bakalan dapatkan? Ya, kontrak itu biasanya antara 2 tahun sampai 5 tahun begitu. Nah, tapi kan dengan berjalan kontrak berarti kan tambah turun gitu ya. Jadi kalau kita sih average remaining life mungkin sekitar 2 tahun gitu. 2 tahun. Oh, oke. Dan kalau tadi Bapak sempat mention tentang regulation juga ya, regulation di perkapalan gitu ya Pak ya. Apakah menurut Bapak tahun-tahun seperti sekarang ini adalah tahun yang beda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Apakah industrinya untuk kapal tanker ini lagi mendapatkan seperti economic favor, Pak?
Apa ya, sorry? Dan terakhir kapal tanker Seperti gimana? mendapat economic favor gitu. Kayak dapat durian jatuh. Apakah regulasi-regulasinya dan yang mungkin kebijakan-kebijakannya menguntungkan perusahaan-perusahaan tanker berbeda dengan Um, yang lalunya. Ya, di satu sisi kan kalau kita lihat pemerintah cukup konsisten dari regim ke regim, cukup konsisten sangat mendukung industri pelayaran gitu. Nah, ini kan salah satu wujudnya adalah dengan pencanangan cabotage itu law gitu kan, yang berarti Ya. semua pelayaran dalam negeri harus pakai kapal bendera Indonesia. Nah, itu tentu sangat membantu berkembang industri Indonesia karena memberi stability into the market gitu. Kalau dulu kan begini-begini. Nah, seperti yang tadi saya katakan, loh, kita baru mau berkembang, rate begini-begini, mati duluan. Yang ada perusahaan-perusahaan asing yang boleh bilang mendominasi pasar pada saat itu. Nah, dengan ada cabotage law, jadi sangat stabil. Nah, dengan sangat stabil, orang pikir kan, oh kalau gitu kayak Pertamina mensubsidi kita gitu, toh. Nah, itu pun persepsi yang banyak di orang pikir. Nah, salah satu petingginya lah pernah ada kayak komen kayak begitu. Tapi saya katakan, kalau tidak ada perusahaan-perusahaan pelayaran Indonesia, dari mana kapalnya, Pak? Dari perusahaan asing. Oke, kalau perusahaan asing, artinya kan harus ikut rate asing dong. Nah, seperti saya katakan, di international market rata-rata dalam 20 tahun terakhir is 24.000 kira-kira. Kita dibayar cuma 17.000. Jadi siapa yang subsidi siapa? Begitu. Nah, jadi maksudnya ini itu benar-benar satu I think yang one of the few win-win situations di mana eh, apa perusahaan pelayaran Indonesia diuntungkan karena bisa ada stability yang di mana dia bisa mendapat pendanaan, bisa berkembang, beli kapal dan dapat kontrak yang stabil. Nah, tetapi di sisi lain dengan ability to get that stability, nah kita bisa memberi service yang lebih baik dan lebih kompetitif yang rate di bawah internasional gitu. Tapi keuntungannya buat Indonesia bukan cuma dari situ dan bukan cuma dari segi hemat devisa, tetapi juga loh kalau nggak ada kapal bendera Indonesia, siapa yang pakai ABK Indonesia gitu toh? Ini kan puluhan ribu. Bayangkan buat apa tuh namanya kita punya senior officer itu gajinya ribuan dolar sebulan net of tax gitu. Nah, itu high income wages bukannya yang kayak TKW atau TKI gitu toh. We're talking high paying jobs gitu. Nah, highly skilled job. Selain dari situ, kalau kapalnya banyak yang bendera Indonesia, artinya apa? Kalau repairs, maintenance, ya kemana kalau nggak di Indonesia juga toh? Atau buat supplies gitu. So, itu efek circle virtuous circle-nya itu sangat kentara gitu. Nah, maka dari itu pemerintah tetap sangat mendukung. Makanya kemarin dulu kan juga terbit peraturan yang dimana ekspor batu bara harus pakai kapal Indonesia juga gitu. Cuma sayangnya perusahaan-perusahaan itu belum siap, jadi makanya itu dilunturkan. Tetapi itu kan sebagai wujud komitmen dari pemerintah untuk mendukung industri pelayaran. Tinggal sekarang industri pelayaran bisa menangkap atau tidak. Dalam tanker kami bisa menangkap. Jadi makanya sekarang 100% kapal-kapal tanker dalam negeri pasti pakai bendera Indonesia gitu. Nah, selain dari peraturan Indonesia dalam negeri, tadi yang saya katakan, yang IMO 2020, ballast water treatment, dan greenhouse gas emissions, itu nggak pernah terjadi in history. So, itu sangat positif. Oke. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, season-season sebelumnya selama Bapak menggeluti bisnis pelayaran, season yang ini benar-benar berbeda ya dibandingkan yang sebelumnya berarti ya Pak ya? Ya, berbeda tapi juga konsisten in the sense that meningkatkan safety dan quality standards, menurunkan dampak ke environmental. Jadi ya beda tapi konsisten arahnya gitu. Wow, iya nih. Dalam banget nih saya ngobrol-ngobrol sama Pak Kevin, teman-teman semua yang udah ikutin
IG live kita. Tadi ada yang komen juga Pak, terima kasih atas cuan saham bullnya. Mungkin udah naik kali Pak ya, kali gitu ya. Hmm. Gitu. Ya, teman-teman pasti dapetin kayak insight gitu ya. Saya juga dapetin insight banyak sih Pak tentang kayak bisnis dan pola pikir seorang CEO, bagaimana harus mengenal tentang dalamnya industri Bapak sendiri gitu ya Pak ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan juga Pak, saya open pertanyaan aja ya dari luar. Nah ini coba. Untuk FPSO dan FSO, apa Bull jadi operator atau juga leasing saja ya? Nah, dari Vic. di sini kembali terima kasih atas pertanyaan Vic. Nah, di sini again ini sebetulnya saya beruntung karena saya bukan inherit tapi meneruskan perusahaan yang sudah didirikan kokoh dari bekas bos saya gitu. Ya. Nah, dia yang sudah dari pertama itu mencanangkan tuh mindsetnya itu nggak cari yang gampangnya aja. Kalau gampangnya aja kan fokus dalam negeri doang. Nah, karena sudah mindset dari situ fokusnya adalah internasional dan safety and quality oriented, makanya kita sekarang menikmati benefit dari itu. Nah, selain dari situ, contohnya waktu dulu kita pertama kali masuk ke dalam bisnis FPSO di tahun 2005, ya pertama kita nggak ngerti apa-apa. Jadi kita juga mengerti keterbatasan kami, makanya waktu dulu kita ya investasi di FPSO, tetapi kita hire third party ship manager untuk memanage kapalnya itu FPSO. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, kita ya taruh orang kita sendiri, mulai dari yang junior, naik ke yang senior. Nah, maka dari itu, sampai 2 tahun later, kita bisa ambil alih semua. Nah, sejak itu, boleh dibilang yang tadi dikatakan, bukan cuma memiliki kapalnya, tetapi juga kita memanage sendiri kapalnya. Dan juga di tahap yang kedua pun, dan ketiga, kita mengkonversi sendiri. Jadi kita nggak orang lain yang kerjain gitu. Bukan kerjain sendiri, tapi maksudnya kita yang mendesain dan memonitor dan supervise sendiri. Jadi kita bisa benar kerja dari A to Z, bukan cuma sebatas di sini saja gitu. Nah di situ yang kalau itu kami yakini sebagai competitive advantage kami, karena dan kita benar-benar bisa melihat bagaimana mengendalikan biaya. Oke. Dan juga bisa kesempatan lebih besar untuk berkembang. Jadi nggak banyak perusahaan yang pelayaran bisa bukan cuma dari kapal tapi juga dari segi FPSO FSO-nya. Oke. Nah kalau saya lihat dari balance sheet-nya juga udah cukup kuat kan ya Pak ya, kalau dari debt to equity ratio-nya masih dalam rasio yang cukup wajar gitu ya. Dan kalau lihat ke depannya nih Pak, kan sebagai investor ya, jadi mungkin ada yang investor dan pasti mereka melihat growth ke depannya gitu Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira dari tahun ini sampai mungkin 3-4 tahun ke depan, nilai perusahaannya, aset perusahaan bisa sampai sebesar apa sih Pak? Kita tidak sering ditanya begitu, tapi sering nggak bisa jawab secara gamblang. Karena kita tidak mempatokkan kita harus sampai di sini gitu. Karena kita justru takutnya terbawa sendiri dengan harus capai itu, dan kita agak menceng dari strategi kami gitu. Jadi kita lebih sukanya melihat dari strategi kami, as long as kita bisa fulfill semua kriteria itu, yang dimana fokus ke energi, 2 selalu bisa minimum cover 80-90% kontrak. Ketiga, kita harus debt to EBITDA-nya dari new projects di bawah 3 kali ya gitu. Terus selain dari situ, kalau kita berkembang, apakah kita punya financial ratios tetap kuat? Net debt to EBITDA di bawah 3,5 kali, net debt to equity di bawah 1,25 kali on a sustained basis. As long as kita bisa fulfill itu semua, kita akan tetap berkembang. Kalau satu pun dari ini tidak, most likely kita berhenti dulu konsolidasi. Nah, kalau dilihat pada saat ini, sebetulnya memang headroom kita masih sangat besar, gitu. Karena kita nggak akan sampai bridge itu
even if kita invest another 150 plus million dollars whatever gitu. Jadi headroom masih besar. Tetapi karena memang kita lihat kesempatan sangat besar, maka dari itu kita selain dari situ kita juga mempersiapkan diri just in case ada kesempatan lebih besar lagi. Nah dari situ makanya kita dalam proses untuk mendapat persetujuan pemegang saham untuk non HMTD gitu. Dan kalau nggak salah grupnya Oktober 5 atau berapa gitu. Nah, apa tuh namanya? Nah, dengan itu seberapa besar kita bisa dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Kalau dilihat cuma dari potential growth based on pengalaman yang ada, seperti tadi saya katakan, kita tambah besar, tambah bisa lebih berkembang lebih cepat. Ya. It might look ridiculous. Makanya kalau kita bicara kayak projection, kalau apa itu, even ke lenders kita atau apa, kita nggak taruh tambah kapal terus. Kalau kita tambah terus, it just looks ridiculous, terlalu positif gitu. Ya, ya. Kalau misalkan kapalnya tambah, sedangkan utilisasinya nggak maksimal kan sebenarnya percuma juga ya, bakal membebani company gitu ya. Benar. Nah, tapi kenapa tadi saya katakan hampir impossible buat kita bisa ratio kita net debt to EBITDA lebih dari 3 kali. Makanya tadi saya katakan, setiap project yang we do, net debt to EBITDA nggak bakal lebih dari 3 kali. Nah, kalau setiap new project nggak lebih dari 3 kali, itu sudah upper limit. Contohnya begini, let's say hari ini saya punya armada, net debt to EBITDA 3 kali. Tahun depan, kan saya bayar utang. Debt sudah turun, EBITDA masih sama. Artinya net debt to EBITDA armada pertama udah turun ke mungkin 2,2 kali, let's say. Nah, jadi kalau di tahun ini saya beli armada satu lagi dengan debt to EBITDA 3 kali, kan di tahun ini kan debt to EBITDA saya bukan 3 kali. 3 plus 2,2 bagi 2. Jadi average-nya 2,6 kali. Jadi in a sense, saya mau mengejar debt to EBITDA yang dekat-dekat 3 aja susah. Jadi mesti berkembangnya lebih cepat. Gitu. Jadi maka dari itu sangat beda dengan banyak pelayaran lainnya. Leverage kita tambah berkembang malah tambah menurun debt to EBITDA-nya. Gitu. Nah, maka dari itu yang I hope soon can be joined as junior officer with Bull. Nah, kita selalu cari itu, Pak. Ya tinggal langsung masukin aja lamaran. Iya. Tadi Bapak sempat mention juga semakin besar company Bull ini akan semakin mudah juga Bull untuk berarti mendapatkan funding ya Pak ya. Nah, kira-kira ke depannya apakah ada rencana untuk ada corporate action, either itu right issue lagi, ataukah yang lain, Pak? Kita lihatnya kan untuk pengembangan, kan kita lihat yang balance funding. Karena dengan balance funding, kita juga bisa menurunkan lagi resiko kami. Jadi ya balance funding artinya, kalau dulu cuma hanya bank-bank dalam negeri, tapi sekarang kita juga bisa merambah pendana-pendana dari Taiwan, dari Jepang, dari Amerika, dari Inggris gitu. Nah, selain dari situ, dari segi debt instrumennya, kita juga bukan cuma dari bank, nah kita juga melihat bagaimana kita bisa merambah kayak obligasi. Maka dari itu, kita sudah mempersiapkan diri, di mana kita sudah melakukan rating. Rating bukan cuma dalam negeri, yang di mana kami punya rating kan A- dari Fitch, dari Vivindo. Tapi juga yang international rating, yang kita dapat B+, kita. Nah, dengan perbaikan peningkatan kinerja, kami yakin cukup banyak alasan untuk bisa mendapat upgrade. Nah, karena kita lihat kalau bisa kita terbitkan obligasi, itu dampaknya sangat positif. Karena dengan itu, immediately, net cash flow kita bakal meningkat lebih dari $100 juta gitu. Jadi, itu ya suatu wujud kami untuk diversifikasi terus, bukan cuma dalam segi operasi, tapi juga dari segi pendanaan. Gitu. Oke. Berarti kalau saya lihat dari model bisnisnya pelayaran ini, betul-betul capital intensifnya dan pendanaan itu sangat major ya Pak di sini ya, di pelayaran ini ya. Betul Pak. Nah karena itu kita lihat kenapa kita sangat antusias untuk berkembang, karena kita di sisi lain bisa dilihat seperti quote unquote fund manager in a sense. Ya kita alokasikan, kita kalau beli kapal ini return kita berapa, return berapa gitu kan. Nah, kalau fund manager
tentunya ada terbatasnya karena dia nggak bisa yang involve langsung, nggak bisa ini. Jadi potential return-nya tidak jelas gitu, bisa naik, bisa turun gitu ya. Kalau kita, seperti yang tadi saya katakan, loh, dengan 80-90% dalam kontrak, saya bisa tahu jelas return-nya berapa. Ya, rata-rata bisa 50, 60, 70% gitu. Nah, tapi itu kan berdasarkan kalau nilai kapal turun terus, itu terus cash flow cuman begini aja. Tapi kalau kita berinvestasi pada saat-saat yang tepat, yang dimana harga kapal nggak mahal, seperti yang tadi saya katakan karena kekurangan pendanaan dan segala sebagainya, harga kapal masih nggak terlalu mahal. Nah, terus kalau udah cash rate-nya masih belum terlalu tinggi gitu, seperti tadi saya katakan faktor dari peraturan-peraturan ini kan belum masuk semua. Nah, kalau dengan itu saja kita bisa 50, 60, 70%. Kalau nyatanya harga nilai kapal malah ada meningkat atau rate naik, wah itu IRR kita ridiculous gitu. Apalagi kalau kita sudah fix 1 tahun, jadi kita tahu pasti return kita. Ya kenapa itu bisa terjadi? Kayak contohnya tadi di 2014 pertama kali seperti tadi saya katakan setelah lepas dari BLT kita bisa beli kapal. Nah, kita beli kapal waktu itu masih murah, cuma sekitar 12 juta. Di 2015, nilainya naik ke 19 juta. That's again the main reason kenapa di 2005 yang tadi saya katakan 2015 kan rate naik, harga naik. Nah, makanya di 2015 kita nggak beli kapal sama sekali karena kemahalan kapalnya. Tapi poinnya itu potential upside gitu. Mirip sebenarnya berbisnis di pelayaran itu mirip-mirip seperti di saham ya Pak ya. Justru waktu harga-harganya lagi tinggi, justru kita jangan agresif buat ekspansi gitu ibaratnya ya. Justru waktu lagi di masa kalem, contohnya sekarang kan ISG lagi murah-murahnya nih Pak ya, lagi turunnya, berarti saat yang terbaik buat investasi justru kayak seperti sekarang ini ya. Kalau di industri pelayaran sendiri, apakah kayak sekarang ini masa yang terbaik buat kayak kumpul-kumpulin kapal, berinvestasi di kapal, ataukah sekarang udah tinggal panennya aja Pak ke depannya? Apakah bakal beli kapal lagi untuk ekspansi? Tadi seperti saya katakan, tarif naik dulu, baru harga kapal naik gitu. Biasanya begitu gitu. Nah, kalau dilihat yang ada suatu keuntungan dalam segi pelayaran dibandingkan let's say fund manager adalah kita bisa jaga downside-nya dengan mendapatkan kontrak. Tentunya harus dengan kontrak counterparty yang kuat. Jangan tahu-taunya rate turun dia nggak dibayar gitu. Nah, tapi kalau dengan counterparty-nya kuat, ya toh, contohnya nih, let's say harga kapalnya naik 20%. Tapi kita bisa dapat kontrak saya 1 tahun, 2 tahun yang mengcover semua that increase and more. Berarti actually tetap cukup prospektif untuk bisa tetap berinvestasi. Nah, maka dari itu yang seperti tadi saya katakan, setiap kita beli kapal, pasti kita akan masukkan banyak kapal itu ke dalam kontrak. Jadi kita bisa menggaranti ourselves bahwa kita nggak bisa rugi gitu. Oke, ini ada sedikit pertanyaan Pak tentang kontrak. Kalau kita ngomongin tentang kontrak, ini ada pertanyaan dari Optimis. Berapakah nilai target kontrak sampai akhir tahun ini dan nilai kontraknya sampai saat ini udah berapa Pak? Kalau kayak begitu kita nggak bisa bicara terlalu detail gitu. Tapi karena itu juga angka-angka yang berjalan gitu. Nah, tetapi yang kita fokuskan adalah ya itu yang tadi 80-90% selalu under contract at any given time gitu. Dengan itu dengan sendiri yang akan menjaga. Kalau year to date dengan pasti kan company punya pencapaian target kontrak gitu Pak ya. Kalau year to date kira-kira udah berapa persen dari targetnya Pak? Sekarang sih sekitar 85% dari pendapatan dari kontrak. 85% ya, masih ada sisa sekitaran 3 bulan lagi sampai close the year dan kita sih pretty happy diam di sekitar 85% Pak. Karena apa? Fourth quarter adalah the best quarter of every single year.
for oil tankers. The best by far. Iya. Kuartal keempat. Kuartal keempat itu rata-rata dibandingkan 3 kuartal pertama, tarif sewa itu di 4 quarter rata-rata itu sekitar 45% lebih tinggi. Nah, Reasonnya apa tuh, Pak? sometimes not simple. Bisa. Kalau setengah dari dunia adalah musim dingin, orang akan pakai minyak lebih banyak kan buat heating. Oh, oke. Nah, dengan lebih banyak pakai minyak, lebih banyak minyak yang harus ditransport. Nah, maka dari itu every single year kuartal keempat paling tinggi by far. Gitu. Paling rendah mungkin sekitar peningkatan 30%-an lebih. Kalau tahun lalu sempat 100% lebih. Gitu. Jadi, Nah, untuk kuartal keempat kita nggak mau terlalu banyak kontrak sebenarnya. udah ada bocoran lah ya, kira-kira seberapa besar potensialnya bull ibaratnya ya. Kuartal keempat baru masuk kuartal keempat aja udah 80% ya, dan kuartal keempat secara seasonal adalah season yang terbaik untuk perusahaan-perusahaan pelayaran gitu ya Pak ya. Iya, karena yang paling bagus biasa kuartal 4. Kedua paling bagus ada kuartal 1. Oke. Ini saya buka pertanyaan satu lagi Pak, pertanyaan dari para viewernya kita. Nah ini rada sedikit teknis nih Pak, dan mungkin ini bagus juga buat pengetahuan kita perihal industri pelayaran ya. Ini dari Sarjono, bagaimana nasib kapal-kapal bull yang sudah hampir habis masa berlakunya 30 tahun, sebagai contoh kapal gas yang sudah hampir habis lah, sampai hampir 29 tahun. Apakah turun dari galangan atau gimana? Ya, sebetulnya kapal tanker itu atau kapal secara keseluruhan normally bagusnya itu ada ketentuan-ketentuan yang sangat tetap untuk menjaga kelaikan laut gitu. Maksudnya setiap 2,5 tahun harus docking. Itu nggak ada pilihan, harus naik dock, mesti di overhaul semuanya lah, boleh dibilang begitu. Betul. Nah, kalau kapal tanker minyak sebetulnya rata-rata lebih ke sekitar 25 tahun. Kalau kapal tanker gas sekitar 30 tahun gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat kapal kita, contohnya gas Komodo, itu kondisi kapal masih bagus sekali sebetulnya. Gitu. Jadi kalau kelaikan sih masih lama. Contohnya lagi ya a bit extreme, kita contohnya ada FPSO kita. Itu FPSO kita buat menjadi FPSO itu sewaktu dijadikan FPSO itu dari kapal yang tahun 80 gitu. Jadi tergantung kondisi, tergantung maintenance, dan tergantung dipakai buat apa, itu bisa masih lama sekali. Nah, jadi maksud saya mungkin selama umur yang 25-30 itu buat transportasi minyak dan atau gas gitu. Nah, setelah itu kita lihat buat kayak storage gitu. Nah, contohnya kita ada kapal yang hari ini kita jadiin storage tanker gitu. Nah, itu bisa lama sekali itu lama sekali. Nah, sampai boleh bilang sampai feel-nya habis gitu. Nah, jadi dari situ masih cukup panjang waktunya. Nah, tetapi yang bagusnya juga dari segi kapal tanker, sudah habis masa kerjanya, nilainya masih besar sekali. Kenapa? Besinya banyak sekali. Jadi contohnya gas Komodo, dan saya sudah masa kerja habis gitu ya. Itu nilainya masih sekitar rata-rata 8 juta sampai 9 juta gitu. Jas besinya doang gitu. Nah, dengan itu, dengan mudah kita bisa menggunakan sebagai equity untuk kapal pengganti gitu. Jadi bukan karena itu sudah habis, ya sudah nggak ada nilainya. Justru nilainya masih sangat besar gitu. Residual value-nya masih tinggi ya? Oh betul. Iya. Ini nggak berasa nih Pak, kita udah ngobrol hampir 1 jam nih Pak. Oke. Mungkin ini terakhir, mungkin dari Bapak ada rule of thumb nggak Pak, yang kira-kira Bapak selalu pegang dalam namanya kayak berinvestasi. Tadi Bapak sempat mention juga kayak pelayaran tuh Bapak seperti fund manager gitu ya. Apakah ada rule of thumb yang selama ini Bapak pegang sampai Bapak
berhasil jadi CEO di Bull ini yang bisa berlangsung buat kelangsungan company atau orang yang berinvestasi gitu. Rule of thumb-nya apa kira-kira? Um, Kalau kita sih simple banget. Fokus kami kan tetap ke tiga strategi itu points-nya tadi. Satu, selalu kontraknya 80-90%. Kembali, kita fokusnya minimize risk gitu. Jadi kita sih selalu kalau sebelum kita investasi selalu kita lihat ya, satu, kontrak bisa didapat. Dua, fokus di energi. Tiga adalah debt to EBITDA nggak boleh lebih dari 3 kali. Dan keempat adalah dengan berinvestasi apakah balance sheet kami akan tetap kuat gitu. Dan kami yakin dengan kita fokus itu semua, rate boleh naik turun, tapi kinerja kita akan secara konsisten akan terus membaik gitu. Berarti emang lebih kayak kita harus memikirkan dari sisi risknya, dari first gitu ya, Risiko bagaimana number. resiko Betul. yang ada, ketimbang mungkin prospek kedepannya yang cukup menggiurkan ya dibandingkan tambah kapal banyak, dengan kita dengan apa yang ada kita manage risknya itu seperti itu ya Pak ya. Jadi saya sempat Betul, Pak. tertarik juga tuh dengan gaya investasinya Bapak. Justru investasi itu bukan waktu lagi naik-naiknya gitu ya. Justru lagi orang lagi nggak mau, lagi mungkin demand-nya tuh lagi rendah-rendahnya, justru itu saatnya buat mengumpulkan gitu Pak ya. Betul, Iya, Pak. iya. Betul. Iya. Ya, kecuali kita bisa hedge that risk dengan kontrak gitu. Gitu. Oke. Nah, jadi di situ yang keuntungannya kita dalam kapalan lebih bisa meng-manage that risk gitu. Jadi kita bisa mendapat kontrak karena kontrak selalu ada. Di sini suka persepsi jangankan dari investor, tapi juga dari perbankan. It's like, oh kalau nggak ada time charter, nggak ada revenues, nggak ada itu. Satu, selalu ada itu revenues gitu. Tapi kedua, kontrak itu selalu bisa didapat. Kalau kita mau 100% kontrak pun sekarang bisa gitu. Cuma menurut kami nggak optimal loh. Kita sudah jaga downside-nya. And yet kita ada very strong view. Lah kita kontrakin semua kan agak dodol gitu loh. Mendingan kita protect the downside. Jadi worst case we still do well. Tapi leave some for the upside surprises gitu. Nah itu yang makanya kita lihat the good balance is 80-90%. Jadi kalau kita sedikit kurang yakin, mungkin we go up to 90% gitu, something. Tapi kalau kita good confidence, ya tetap nggak turun ke 50%, tapi keep at least 80%. Gitu. Oke. Ya, saya dapat banyak banget sih Pak insight tentang kayak industri pelayaran, ada beberapa istilah-istilah baru yang baru mungkin sempat ditanyakan gitu ya sama teman-teman di sini, dan teman-teman di sini juga mungkin udah dapat banyak insight ya dari Pak Kevin tentang performance nanti mungkin kedepannya performance saham Bull semoga ya Pak bisa go up lagi dan consistently bisa naik ya Pak gitu ya. Dan saya William dari Co-founder Investor Muda, kita mau thank you Pak buat waktunya Bapak, berharga banget buat kita sama teman-teman semua buat belajar tentang industri pelayaran gitu. Terima kasih Pak William kesempatannya. Iya, mungkin kalau ada waktu dan ada kesempatan lagi kita boleh ada acara dan IG Live ini bareng lagi Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Kita akhiri ya. Thank you. Ya, terima kasih Pak. Yuk, mari.